Kata yang diterjemahkan dengan kata wahyu dalam perjanjian baru adalah kata Yunani apokalipsis. Barangkali lebih baik diterjemahkan dengan pernyataan penyingkapan. Nah, artinya kalau kita bicara secara terminologi, maka wahyu sendiri adalah komunikasi antara sang pencipta, Rabbul Alamin dalam istilah bahasa Arab, atau pemilik alam ini dalam bahasa universalnya, yaitu kita sebut sebagai Tuhan, atau kalau orang Kristen menyebutnya dengan Allah, atau dalam bahasa Arabnya sebenarnya adalah ilah atau Elohim atau Rabbul Alamin ini, maka komunikasi itulah yang disebut dengan wahyu. Bagaimana komunikasinya? Nanti kita akan bahas seperti apa metode komunikasinya berdasarkan jejak-jejak rekam dari agama Abrahamik. Maka kita akan coba untuk membahasnya. Nah, pada kali ini tentu saya akan lebih fokus dulu untuk menunjukkan dalam khazanah Islam dulu. Maka saya akan merujuk langsung permintaan Elia terkait Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat keempat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Artinya di sini Allah menegaskan bahwasanya sebelum Al-Quran itu hadir ke dunia, Allah telah dahulu memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan di dalam literatur Islam kita percaya bahwa salah satunya nabi yang kita percayai adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita rujuk ke dalam surah Al-A'la ayat ke-18, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim wa Musa. Mungkin teman-teman kalau baca surah Al-A'la terakhir itu dalam itu dikatakan suhuf. Kalau dalam makna suhuf, suhuf ini adalah lembaran, teman-teman. Suhuf yang berupa lembaran ini bukan bermaksud seperti yang hanya lembaran-lembaran kertas, karena sebelum kertas itu ada, kata suhuf sudah ada. Ya, jadi kita berbicara tentang suhuf yang maksudnya adalah lembaran keputusan-keputusan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Nah, itu adalah suhuf. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dan Nabi Musa memiliki suhuf, lembaran-lembaran aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Itu kepercayaan umat Islam. Makanya kita mempercayai bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajarkan umat dan kaumnya apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana metodenya? Metode pewahyuan sendiri ulama telah mendefinisikannya. Ya, oke. Terima kasih. Waktu saya sudah habis dan saya akan serahkan kepada Elia untuk menjelaskan. Ini gimana? Nanti kita akan merah sendiri, terus nanti kita ulang match. Nanti Elia gunakan waktu. Nah, habis kan? Habis itu Elia. Ini apa ini tanding ulang gitu? Tanding ulang. Oke. Terima kasih ya. Kita lanjut tanding ulang. Silakan Elia. Oke, shalom teman-teman, selamat malam ya. Terima kasih juga buat Uni udah mau diskusi dengan saya malam hari ini. Jadi tema kita pada malam hari ini itu adalah esensi pewahyuan Abrahamik. Nah, esensi itu sendiri kan artinya adalah hakikat atau inti. Kenapa wahyu itu diberikan? Jadi kalau tadi Uni memberikan definisi wahyu, ya itu adalah wahyu secara umum, betul, kita tidak menolak itu. Tapi yang paling penting adalah sebelum wahyu itu tadi kan Uni memberikan pemaparan bahwa wahyu itu seperti lembaran-lembaran aturan-aturan. Tentu sebelum adanya aturan-aturan di dalam lembar-lembaran ada yang disebut dengan wahyu lisan. Dan apa yang terdapat dalam wahyu lisan itu, itulah yang akan kita ikat di dalam topik kita pada malam hari ini. Nah, esensi dari pewahyuan kepada Abraham itu adalah masalah janji. Misalnya kalau kita lihat dari dalam Kejadian, di dalam Taurat ya, Kejadian 15 ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi kekristenan itu adalah sebuah iman, kepercayaan yang memang diberikan atau ada untuk menghayati betapa janji Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu digenapi di dalam. Maka iman kekristenan itu selalu konsisten untuk mempertahankan posisinya sebagai iman yang menerima janji atas Abraham. Nah, jadi esensi dari pewahyuan dalam iman kekristenan itu secara khusus adalah mengenai janji.
Kalau di dalam Taurat, kalau kita lihat di dalam kitab para nabi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut sebagai Allah yang sejati itu menurunkan dan akan menjanjikan Mesias sebagaimana yang dikatakan atau dijanjikan kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, dan itu digenapi oleh Kristus Yesus Tuhan. Artinya finalitas pewahyuan setelah Kristus menurut Lukas 16 ayat 16, bahwa hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu selesai sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah yang datang dari Sang Injil itu sendiri diberitakan bagi dunia. Maka hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu sudah selesai di masa Kristus. Artinya setelah Kristus tidak boleh ada lagi yang mengklaim dirinya sebagai suatu sentralitas janji yang diberikan kepada mereka. Karena janji itu sudah datang, Kristus sudah memegang tiga jabatan yang membuat dia atau disebut sebagai Mesias. Yesus disebut sebagai Mesias dalam pengertian dia adalah raja dari keturunan Daud, dia adalah imam dari jalur Melkisedek, dan dia adalah nabi sebagaimana yang dijanjikan kepada Musa. Jadi esensi pewahyuan agama Abrahamik dari kitab Tauratnya adalah kitab yang paling tua untuk menyatakan siapa itu Abraham, adalah keselamatan dan keturunan yang gilang gemilang. Makanya Kristus mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 16 bahwa akulah Kristus, aku Yesus, anak Daud, tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Maka janji Bapa, janji Allah surgawi di perjanjian lama itu selesai di dalam Kristus Yesus yang adalah tunas Daud. Kalau kita lihat di dalam Matius, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Silsilah Kristus, anak Abraham, anak Daud, dan anak Adam. Jadi setelah Kristus, pewahyuan itu sudah selesai. Maka Kristus menutupnya di dalam Matius 28 ayat 19 bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah Kristus, pewahyuan itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena esensi pewahyuan itu sudah genap, sudah terpenuhi. Karena di dalam Kejadian menurut Taurat 15 ayat 18 itu adalah perjanjian mengenai keturunannya yang akan menjadi Mesias. Saya tidak tahu apakah dalam iman Uni mengenal konsep mesianik seperti yang dipaparkan oleh Taurat mengenai keturunan Mesias yang akan datang dari keturunan Sarah. Makanya dia disebut sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi dalam iman kekristenan, janji itu telah selesai, keselamatan itu telah dinyatakan, karena itulah pokok utama dari pemberitaan Injil dan Kitab Suci. Oke, terima kasih. Oke, waktunya sudah habis. Nanti kita, waktunya habis. Oke, ada 3 poin yang saya catat sebelum saya menanggapi, sebelum waktunya dijalankan. Tadi Elia menjelaskan esensi tentang pewahyuan dalam perspektif Kristen. Kemudian ada keterkaitan antara keselamatan dan berkaitan juga dengan keturunan dan janji. Mungkin dari saya 3 hal itu yang ingin saya tanggapi. Walaupun ini sepertinya jauh dari apa yang saya harapkan, yaitu transmisi kitab suci sendiri ya. Bagaimana proses perjalanan wahyu itu. Tapi nanti saya harap kita punya waktu untuk menjabarkan perjalanan panjang kitab suci itu. Karena saya sebenarnya tidak mau menyentuh ranah ayat-ayat yang akan ditafsir oleh kita berdua. Saya lebih cenderung ke bagaimana teknis kitab suci itu bisa diterima secara ilmiah dari ring 1 sampai ke kita, baru nanti masuk ke dalam ayat-ayat pembuktiannya begitu. Tapi tidak apa-apa, karena ada 3 poin yang memang saya perlu untuk tanggapi ke Elianya sendiri, yaitu pertama tentang esensi wahyu yang dijelaskan oleh Elia. Tapi kalau saya tadi ada prolog yang ingin disanggah atau ditanggapi, silahkan ya, silahkan dicatat sendiri sama Elia. Uni lanjut saja, kita let it flow aja. Jadi Uni mau berargumen apapun silakan. Ya, saya coba menanggapi dulu ya. Oke, silakan.
Tadi ada penjelasan esensi pewahyuan menurut Elia itu adalah berkaitan dengan janji. Sebagai seorang yang juga membaca kitab sucinya teman-teman Kristen, saya akui memang di situ tertulis bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Bahkan janji itu tidak satu arah, tetapi kalau kita baca ada dua arah dari Abraham, di mana janji itu akan diberikan Tuhan jikalau Abraham pun memenuhi janjinya. Yaitu apa? Kita tahu teman-teman, salah satu yang poin plus pentingnya adalah perjanjian pertama Abraham dengan Tuhan. Kalau Elia saya mungkin tahu ayatnya karena saya juga sering membaca ayat ini, bahwa Tuhan akan menjanjikan tanah Kanaan dan juga Tuhan akan berjanji akan menjadi Tuhan untuk Abraham dan keturunannya asal Abraham juga mengikuti janji apa yang diperintahkan Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita bicara Abraham harus mengikuti hukum khitan atau disunat, bukan rohani tapi jasmani teman-teman. Dimana hukum jasmani ini yang disunat ini itulah caranya supaya Abraham bisa mendapatkan janji Tuhan itu. Dari mana Uni Rifa bisa seperti itu menangkapnya? Mungkin kalau masalah janji Elia, Al-Quran juga membicarakan tentang janji ya. Dalam surah Al-Baqarah ya, kalau Al-Quran lebih ke Bani Israel, perjanjian Allah dengan Bani Israel ya. Ya. Saya bacakan ayat Al-Quran terkait tentang perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel. Dan di sini esensi janjinya apa? Janjinya adalah Allah berikan hukum, Bani Israel ikuti, maka Allah berikan reward. Kalau tidak diikuti, maka punishment akan berlangsung. Seperti itu. Poinnya seperti itu saja. Oke, tidak dilihat apakah dia hanya karena Bani Israel, tidak. Karena qadar Allah di situ Allah menceritakan bagaimana Allah mengangkat Gunung Tursina untuk mengadakan perjanjian dengan Bani Israel. Mungkin saya bacakan ayatnya. Sebentar ya. Saya hafal ya, cuman takut salah nanti. Bentar. Sabar ya, nih. Sebelumnya saya bacakan dulu surah Al-Baqarah yang sangat jelas membicarakan tentang Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini Allah tegaskan kepada Bani Israel, diingatkan kepada kita. Pernah Allah berfirman kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ini saya kunci di sini. Artinya secara esensial janji yang adalah wahyu Tuhan kepada umat pilihannya melalui perantaraan nabinya. Kita di sini bicara tentang Abraham yang adalah nenek moyang Bani Israel. Maka di sini Tuhan yang umat Islam juga menegaskan bahwa Bani Israel ini diberikan janji, tetapi dengan catatan mereka juga harus penuhi janjinya kepada Allah. Nah, ternyata saudaraku Elia Unirifa yang juga mengkaji Bible juga membaca nas yang sama juga dapat ditemukan dalam kitab sucinya saudara Elia. Kalau kita lihat teman-teman ya, saya sedikit bicara tentang janji ini. Allahu Akbar. Handphone saya jatuh sebentar. Ya, coba dibuka di 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 sampai 4 Elia. Kalau kita bicara tentang janji Tuhan ya. Mungkin saya bacakan saja teman-teman ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang ditulis dalam hukum Musa. Ini merujuk pada kitab Torah pastinya. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Artinya janji ini Tuhan buat dua arah. Baik iman Kristiani Yahudi, begitu juga dengan iman Islam menyepakati seperti itu sesuai dengan nas atau dalil yang tertulis. Kecuali nanti Elia punya interpretasi terkait tentang 1 Raja-Raja pasal kedua ayat 3 sampai 4 ini. Mungkin Elia akan menjelaskan konteksnya nanti, silakan ditanggapi. Kemudian saya lanjutkan. Lalu dalam Al-Quran ketika Allah katakan, apakah orang-orang yang diberikan janji Tuhan itu karena dia adalah keturunan Abraham atau Israel? No. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberkati orang yang benar bukan karena keturunannya Bani Israel. Memberkati seseorang bukan karena dia keturunan atau nasab. Karena kalau memang seperti itu, konsekuensi logiknya ini Tuhan rasis. Na'udzubillah ya, saya tidak percaya ada Tuhan yang rasis. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bahkan Kristen sendiri percaya bukti bahwa Tuhan itu tidak rasis. Mereka yang bukan Bani Israel akhirnya ditebus dari hukum Torah yang mereka tidak pernah pegang. Itu narasi saya. Maka sesungguhnya dalam konteks Alkitabnya teman-teman Kristen dan juga Al-Quran, ternyata janji dua arah itu harus juga dipenuhi oleh Bani Israel.
Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan panjang Bani Israel? Kita akan mengadakan pembuktian bahwa ternyata janji Tuhan tidak layak lagi diberikan kepada Bani Israel, tapi nanti kita buktikan setelahnya. Satu poin saja yang bisa saya tanggapi dari Elia karena terlalu singkat waktu saya tentang janji Tuhan. Mungkin Elia mau menanggapi saya, boleh, atau lebih mengelaborasi tentang janji itu. Silakan. Oke. Silakan Elia. Baik, sebuah argumentasi yang cukup baik ya, tapi sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang esensi pewahyuan itu artinya adalah apa sebenarnya inti, hakikat dari yang diwahyukan. Kalau kita misalnya melihat di dalam Kejadian 17 ya, dikatakan begini oleh Abraham, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah, istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak atau Yitzhak. Dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Keturunan siapa? Ishak. Jadi yang berhak mewarisi janji itu hanyalah keturunan Ishak. Keturunan Ishak saja. Makanya Allah itu menyebut dirinya Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tadi kalau kemudian Uni membawa kepada pengertian di dalam raja-raja, satu raja-raja itu mengatur moral. Tidak ada kaitannya dengan yang terdahulu. Yang terdahulu adalah janji yang akan diberikan bahwa ini perjanjian yang kekal aku berikan kepadamu, bahwa keturunanmu akan kuberkati. Dan Mesias akan turun daripada dia. Keturunan siapa? Ishak saja. Tidak ada keturunan yang lain. Oleh karena itu, Allah memberikan tanda dari perjanjian itu, yaitu sunat. Maka sunat itu adalah tanda simbol bahwa janji itu diberikan kepada Abraham. Jadi kalau tadi menggunakan raja-raja untuk mengkonfirmasi bahwa janji ini juga diberikan kepada yang lain, itu tidak. Karena keselamatan itu hanya diberikan bagi bangsa Israel yang kemudian ketika itu digenapi, Kristus menyebarkan itu ke seluruh dunia dengan mandat dan amanat agung Matius 28 ayat 19. Jadi saya pikir tidak relevan kalau kita menggunakan satu raja-raja untuk seakan-akan memberikan peluang bagi kita bahwa kita pun di luar dari keturunan Ishak pun akan mewarisi janji itu. Ya. Nah, lalu kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 20 dikatakan begini, tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah naik meninggalkan Abraham. Jadi fokusnya begini, Uni yang mau saya sampaikan, bahwa janji itu adalah berbicara tentang pemilihan yang ilahi. Dia memilih siapa? Dia memilih Ishak sebagai keturunan dari Sarah. Dan di dalam dialah dia berikan tanda perjanjian itu, yaitu sunat, untuk mendatangkan keselamatan bagi yang lain. Pertanyaan saya, kepercayaan lain di luar daripada yang mengacu kepada Kristus, yang mengaku dari Abrahamik, apakah mereka bagian dari keturunan Ishak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Uni tadi mengatakan bahwa di dalam keimanan kami juga mewakili janji ini. Lalu janji itu diwarisi dari mana kalau bukan dari Taurat? Sedangkan sumber kita yang paling utama dan terutama adalah Taurat, yang adalah naskah tertua. Sebagaimana yang Uni maksudkan, bahwa itu adalah bagian dari lembaran-lembaran aturan, betul. Karena dalam prinsip dan penghayatan iman keyahudian, Taurat itu mengatur banyak hal. Itu mengacu kepada miswot yang mereka harus turuti agar mereka sempurna di sana. Tapi esensi dari hukum itu sudah selesai ketika janji itu sudah datang. Ketika janji itu sudah digenapi oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15 bahwa Kristus itulah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang menyatakan diri Bapaknya. Maka ketika dia mati di kayu salib, dia berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Maka ketika Kristus mengatakan itu, janji kepada Abraham itu sudah selesai. Karena
Allah dengan Abraham pun mengikat perjanjiannya itu di atas korban darah. Maka ketika Kristus mati, dia telah mengucurkan darahnya, dia berkata sudah selesai. Tidak ada lagi setelah itu yang mengaku dari Abraham untuk menggenapi, menyempurnakan, menambahi, atau mungkin mengaku dari Allah untuk seakan-akan memberi kesan bahwa janji kepada Abraham belum selesai. Itulah Kristus, Tuhan dan Mesias. Oke, terima kasih. Kita tunggu. Berarti saya fokus ke menguji atau mengkritisi argumen Elia terkait tentang janji Tuhan ya. Bentar. Sebentar teman-teman ya. Oke. Baik. Teman-teman, ada beberapa poin yang sangat-sangat blunder sekali, mohon maaf. Elia mengatakan bahwa sunat itu hanya kepada keturunan Ishak. Klaim seperti itu memang tertulis, makanya ini menjadi rancu kemudian kenapa Tuhan, ingat Elia, baca Kejadian 17 tentang sunat ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Perjanjian sunat itu bukan hanya untuk keturunan Abraham, bahkan orang yang bukan keturunan Abraham pun juga bersunat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Itu poin penting ya, bantahan bahwa perjanjian sunat itu hanya diberikan kepada keturunan Abraham. Lalu bagaimana mungkin Elia mengatakan bahwa sunat itu hanya boleh dilakukan oleh keturunan Ishak. Nah, sementara bahkan ya, Kejadian pasal 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa orang-orang sebangsanya. Bangsa apa pada waktu itu Bani Israel belum ada? Bangsa apa? Di antara bangsanya, kalau ada orang tidak bersunat, dia harus dimusnahkan. Karena dia telah mengingkari perjanjianku. Ini masih di dalam fase belum muncul keturunannya dari Bani Israel, teman-teman. Ini masih di zamannya Abraham. Apa kata Tuhan di zaman Abraham? Kalau tidak bersunat, baca Kejadian 17 nomor 14. Lagi-lagi ya, bahwa ini merujuk, nampak sekali ada kontradiksi iman antara yang diyakini bahwa ini hanya merujuk kepada keturunan Ishak saja, tetapi ternyata di ayat lain juga ditujukan untuk orang lain. Kemudian kita baca lagi, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Dito hadir juga ini guru. Ini ada Kiai Romli juga. Kiai Romli, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Zuma. Masya Allah, Kiai saya ini. Bapak belum, saya belum ditakdirkan jadi. Allahu Akbar. Insyaallah ya. Masya Allah, jumpa kita di sini. Iya, Gus ya. Masya Allah. Ya udah dilanjut sahabat-sahabat. Lanjut. Iya, tadi lagi bahas tentang penebusan salah di Yahudi dari pengajaran Taurat dan penebusan dosa oleh Yesus di Kekristenan. Iya. Kan kalau saya bilang kan kalau penebusan salah itu ada manfaatnya karena dia tampil kepada imam mengaku salah, merasa bersalah sehingga dia tidak mengulangi lagi. Kalau Yesus ini sebagai penebus dosa itu kan hanya dia yang berkorban, yang lain kan tidak merasa. Ini masalahnya, jaminannya kemana gitu. Ternyata ada lagi dosa perbuatan itu nanti yang harus dihilangkan. Sama aja berarti maksud saya Pak Esa tadi. Jadi sama sebenarnya, jadi masih nggak berubah, berarti penebusan dosa itu masih harus dilakukan juga, amal-amal perbuatan sama juga gitu. Apalagi sebenarnya kalau di Taurat itu kan penebusan salah ini hanya untuk dosa-dosa tidak disengaja. Kalau yang disengaja bagaimana dengan itu tadi, dengan penebusan dosa oleh Yesus? Orang-orang yang berbuat dosa dengan sengaja, ada bedakah penebusannya? Bang Togi ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Pertama saya disclaimer dulu Bang ya.
Oh, saya nggak kuat jantung saya kalau hujat caci maki. Kalau sudah mulai panas, saya mundur sendiri, Bang. Kalau sudah saya jawab itu yang saya tahu, ya aku pikir di situ. Kalau berputar-putar karena saya nggak kuat. Mohon maaf, di situ. Itu apanya dulu. Nah, tentang dosa seperti itu, Bang, di perjanjian lama itu adalah metamor terhadap pengorbanan yang kekal tentang Yesus. Nah, kenapa saya bisa sebutkan demikian? Karena dosa hewan itu tidak bersifat kekal, darah hewan itu. Makanya mereka melakukan dosa dipotong lagi kan. Nah, sementara kita melakukan dosa kan selagi masih hidup, tidak ada disalibkan lagi Yesus kecuali dia murtad. Nah, kalau murtad misalnya kan banyak kejadian nih seperti kemarin Agustan akhirnya pulang tapi nggak, karena sudah sakit nggak sempat dibaptis. Ya, artinya kalau dia murtad harus dibaptis ulang karena dia menolak bapak dan menolak anak. Itu sudah antikris. Misalnya Yudi Mulyana dia sempat dibaptis, jadi kalau kecuali dia murtad harus dibaptis ulang. Tetapi bagi orang-orang yang tidak murtad, dia jatuh dalam dosa selagi dia masih hidup, diperkenankan dia bertobat karena pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Nah, sementara di perjanjian lama kalau dia berdosa lagi harus ada lagi korban, Bang. Jadi tidak bersifat kekal. Jadi bedanya dengan pengorbanan Yesus bersifat kekal, Bangku. Nah, apa hubungannya dengan perbuatan? Karena iman tanpa perbuatan mati. Kalau tidak ada perbuatan ya mati dia. Makanya ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Lalu dijawab sama orang Kristen itu kan, padahal udah percaya Yesus. Lu kapan lu lapar Tuhan? Ini bahasa kita ya, tapi tertulis itu. Tidak aku kasih makan. Kapan engkau sendirian tidak aku kasih rumah, apa aku tumpangan? Dijawab sama Tuhan Yesus. Apa yang kau lakukan pada saudaramu yang paling hina ini kau telah melakukannya untukku. Jadi sesudah menerima Yesus, kita wajib meneladani kasihnya, Bangku. Gitu, wajib kita berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik berarti kita belum benar-benar lahir baru. Kalau masih hidup, kalau tidak hidup ya masuk neraka gitu loh, Bang. Itu bedanya. Begitu, Bang. Bejo dulu. Iya, makanya saya tadi kan bilang gitu kan, kalau misalnya penebusan salah itu di Yahudi ya, sebenarnya kan ini ada ritual yang dilakukan. Jadi orang tersebut pertama-tama itu kan merasa bersalah, lalu mengaku salah, menghadap kepada imam, dan dia mempersembahkan kurbannya. Sehingga apa? Dia berkorban itu ada upaya dilakukannya. Dan ini tidak mudah gitu ya. Kan korban ini nggak murah juga, pada masa itu juga termasuk hal yang nilainya tinggi. Akibatnya apa? Orang tersebut akan berpikir dua kali untuk membuat salah yang sama. Yang saya tangkap begitu. Mungkin lebih ininya untuk dalam penebusan dosa ini. Bang Juma silakan dulu dilanjut, ada yang mau ditambahkan, silakan Bang. Ya, mohon izin ya teman-teman. Terima kasih banyak. Gurunda, insyaallah. Iya, terima kasih banyak. Ya, jadi yang pertama, kalau berbicara mengenai kurban, kita kan umat Islam ini adalah umat yang muncul kemudian belakangan setelah umat-umat terdahulu. Kitab suci Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan hukum-hukum ketetapan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi kalau di Islam dikatakan bahwa umat terdahulu diberikan aturan berkurban dengan hewan ternak. Ini dulu. Kebenaran Al-Quran kemudian itu diaminkan oleh Imamat 1 nomor 2. Apa yang diterangkan di sana? Berbicaralah kepada orang Israel. Nah, ini orang Israel nih yang dikatakan di sana. Dalam bahasa Ibrani jelas Yisrael. Berbicaralah kepada Yisrael dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari hewan ternak, sama seperti Al-Quranul Karim, hewan ternak. Dalam bahasa Ibraninya bahemah, atau binatang berupa domba, kambing, sapi, lembu. Jadi Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi, berkurban itu harus menggunakan hewan. Di dalam Al-Quranul Karim pernah ada perintah berkurban berupa manusia. Tapi itu hanyalah ujian. Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fadainahu bizibhin azim.
dan kami tebus dan kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi tadinya manusia diganti dengan hewan. Dan ini adalah ujian kepada Ibrahim, sebagaimana kitab Kejadian juga di dalam Kejadian 22 nomor 13 ternyata di situ diterangkan bahwa itu hanya ujian bagi Ibrahim. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham kemudian mengorbankan korban ini. Nah, di dalam Kejadian nomor 1 ini diterangkan pula oleh Tuhan yang difirmankan di dalam kitab ini bahwa Nabi Ibrahim itu diuji. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Nah, itu jelas. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa Abraham hanya diuji. Inna hadzalahu balagul mubin. Nah, yang jadi masalah kemudian balaul mubin, yang jadi masalah kemudian adalah ajaran saudara-saudara kita Kristen. Kita hargai ini. Di Kristen kurbannya adalah manusia. Nah, ini yang ingin kita cari akarnya. Dari mana persembahan manusia demi untuk menebus dosa? Sedangkan kitabnya orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2 harus dengan sapi, domba, kambing, lembu. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kamu, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kalau persembahan Nabi Musa pasti hewan. Yesus memerintahkan dengan hewan. Nah, ingin kita cari akarnya dari mana saudara Kristen mempersembahkan manusia sebagai tebus dosa. Silakan. Bang HTG silahkan, atau opung TB silahkan. Bang HTG dulu ya, silahkan. Nanti saya kesempatan juga ya. Siap Kiai, siap. Nanti oke. Narasi-narasi Yesus yang mengiyakan tentang perjanjian lama, karena disebutkan Mesias itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Kenapa? Hukum Taurat itu adalah hukum positifnya orang Israel. Tetapi ketika bait sucinya diruntuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, epicentrum penyembahan mereka pertama harus ada bait suci. Nah, sejak saat itu itu tidak menjadi hukum positif, tetapi menjadi tradisi dan ritual mereka. Nah, sementara sama Yakub dikatakan dia dan keturunannya turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi hukum Taurat secara lahir ya itu kepada orang Israel, tetapi kepada kami yang esensinya yang kami lakukan. Mana esensinya Bang Esa? Dengarlah Israel, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal bunimu, dan hukum yang sama dengan itu, equal. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah terletak semua kitab para nabi dan hukum Taurat. Artinya core of the core-nya, intisari Taurat adalah kasih. Jadi secara fisik lahiriah itu tetap harus dijalankan kepada orang Yahudi. Makanya umat Yesus yang pertama, orang-orang Yahudi, mereka percaya Yesus sebagai Mesias, mereka tetap melakukan tradisi itu. Tetapi kami orang-orang goim, artinya orang-orang yang bukan Yahudi, tak perlu melakukan tradisi itu, tetapi esensi hukum Taurat kami lakukan. Contohnya bagaimana Bang? Begini, di dalam hukum Taurat ketahuan berzina secara fisik baru kena dia. Tetapi kata Yesus, siapa yang mengingini wanita ini di dalam hatinya, jangankan ketahuan secara fisik, ngeres aja di dalam hatinya, kita sudah kena. Jadi esensi hukum Taurat, ruhnya yang adalah kasih kami lakukan. Secara tidak langsung kami telah melakukan hukum Taurat yang ritual itu. Tetapi untuk orang Israel yang percaya Yesus, mereka harus melakukan tradisi itu. Kenapa demikian? Karena itu adalah tradisi mereka. Karena 2000 tahun bangsa ini pernah hilang. Bayangkan teman-teman, mereka diserahkan karena tegar tengkuk, tetapi tahun 1948 mereka berkumpul kembali. Kenapa? Karena ada tradisi itu yang menyatukan mereka. Sampai hari ini mereka melakukan tradisi itu. Tetapi bukan sebagai hukum positif lagi. Kalau sebagai hukum positif, tentu LGBT sudah dirajam mereka sampai sekarang. LGBT banyak di Israel. Tetapi itu sebagai tradisi mereka. Tetapi esensinya buat orang-orang yang bukan Israel, kami melakukan hukum kasih. Begitu Bangku. Ya, silakan yang lain. Silakan, mungkin ada dari guru kita yang lain, silakan. Kiai Romli, sebelum ke ada Bang Zuma, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Bang Zuma kok berubah suaranya ya?
Ini benaran Bang Zuma ya. Aku sering ikutin loh Bang Zuma. Saya sendiri Bang, saya sendiri. Tegas. Abang sakit atau pakai mic dulu, pakai mixer? Iya. Kelelahan. Oh, aku pikir suaranya berubah benaran. Iya, lanjut. Kelelahan. Jadi begini. Oke Bang, siap Bang. Cepat sehat Saya Bang. berbicara konsep udhiyah atau udhiyat atau pengorbanan ini dikaitkan dengan konsep mukaffaratu dzunub, penebusan dosa, ya. Dalam perspektif yang lain, begini ya. Di dalam apa? Ya mohon izin Gus Zuma kalau saya salah di. Iya, silakan. Siap. YSGL 18 nomor 20 ini selaras equal dengan ulangan 24 nomor 16 atau Yeremia 31 nomor 29 sampai 30 atau 2 Tawarikh 25 nomor 4 atau Matius 16 nomor 27 atau 1 Korintus 3 nomor 8 atau ayat 8 gitu, tidak masalah. Ada bahwa orang menanggung terhadap dosanya sendiri. Saya baca teksnya aja. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi dari konsep ini, beberapa ayat ini tidak ada yang namanya penebus, apalagi menebus dosa semua orang dari pasal di Bible. Bahkan di dalam apa? Kalau di dalam Islam lain sangat murah, sangat pemurah ya. Di dalam kitab apa saya foto, nggak usah ya. Di dalam kitab Ghayatul Amani fi Manaqib wa Karamat Ashabu Syekh Sayyidi Ahmad Tijani, karangan ahli hadis zaman kini yaitu Sayyid Muhammad As-Sayyid At-Tijani dari Maroko di halaman dari Mesir di halaman 98 begini. Wa min mukaffaratudz dzunub aidan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah bil amalima wa adada ma'alima wa zinata ma'alim. Siapa yang membaca bacaan ini maka akan dihapus semua dosanya dan aman dari adab Allah dengan syarat jangan merasa aman dari makrillah. Adabul amni min makrillah. Jangan misalnya saya sudah membaca kalimat ini saya bisa berbuat dosa, saya bisa nyolong, bisa zina. Salah, itu gak boleh. Bahkan ini yang asik malam Jumat sekarang kan. Wa min mukaffaratudz dzunub aidan as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jum'ah wa yaumiha ba'dal 'asr. Fa inna tsamanina allati fil lail akan menghapuskan dosa berapa? Kalau malam ini membaca sholawat yang akan saya bacakan, sholawat pendek ini, dosanya dihapus 400 tahun. Kalau lebih diberikan kepada saudaranya, diberikan kepada teman-teman yang yang dikenalnya. Nah, kalau membaca siangnya ba'da asar ya menghapus dosanya si pembacanya itu 80 tahun. Kalau dibaca tiap pekan, terhapus semua, diberikan pada sholawatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saja pendek. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Jadi terhadap teman-teman Kristen atau teman-teman Yahudi atau apapun lah, dalam hadis panjang disebutkan bahwa di akhir hadis ini begini, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'an. Tetapi dalam tafsir lain bahwa disebutkan juga law anna Isa, bahkan law anna Musa wa Isa kan kana hayyain, kan begitu. Jadi seandainya Musa dan Isa menangi zaman kini, tidak diperbolehkan kepada keduanya kecuali mengikuti agama Islam. Nah, begitu kan? Jadi clear ya. Bahkan di dalam hadis ini kalau baginda Musa dan baginda Joshua Mesia Yesus Isa Al-Masih alaihi wassalatu wassalam itu hidup, apalagi umatnya. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim dari jalur Abu Hurairah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Jadi siapapun umat
yang menangi zaman kini, apakah Yahudi, Nasrani atau umat yang lain, kalau tidak beriman kepada Islam begitulah, ya tempatnya di neraka. Terakhir di dalam tentang apa? Tentang penebusan dosa itu dalam kitab apa dari ahli hadis zaman kini, yaitu Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani At-Tijani, karena beliau pembesar Tijani di akhir hayatnya, di dalam kitab Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah di halaman 34, panjang ini ya, di dalam menafsirkan ayat Al-Quran Al-Fatir ayat 32 juga Al-Ankabut ayat 13, bahwa intinya begini, nanti di mahsyar umat Islam semuanya ya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian yang gak ditanya-tanya langsung masuk surga, semoga kita semua termasuk yang ini. Yang kedua bagian sepertiga yang kedua orang yang dihisab ringan, hisaban yasiron, tetapi seringan-ringannya hisab di mahsyar, karena 1 hari sama dengan 1000 tahun, kalau dihisab setengah hari kan sudah 500 tahun, naudzubillah. Yang ketiga, sepertiga yang ketiga itu wa salasun yumhasuna wa yukshafuna, jadi dihisab dengan agak lama begitu, dan ditanya-tanya malaikat akhirnya nangis kepada Allah, ya Allah, mereka ketika hidup mengucapkan la ilaha illallah wahdah. Maka Allah berfirman, sodaku, betul panjenengan malaikat, la ilaha illa ana adkhiluhum biqaulihim, masukkanlah ke surga sepertiga yang tertahan agak lama di mahsyar itu dengan kalimat itu, la ilaha illallah wahdah. Maka ini yang penting. Nah ini ya, kan ini yang penting bagi teman-teman non muslim ya. Wahmilu khadayahum ala ahlin nari wa hiya allati qala Allah ta'ala wa la yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Al-Ankabut 113. Jadi dosa-dosanya, salah-salahnya umat muslim itu nanti setelah di mahsyar diadili begitu, diberikan, dibebankan, ditebus oleh orang-orang ahli neraka. Siapa? Ya non muslim lah. Makanya sepanjang Bang Zuma, Gus Zuma hidup ini sudah melakukan dakwah dengan segala macam, sepanjang Abu Yastrong masih hidup, sepanjang kita masih hidup, wahai teman-teman non muslim, segera aslim taslam, masuk Islam nah sampean, sehingga tidak menanggung dosa salah kami nanti di mahsyar. Allahu Akbar, Masya di mahsyar itu 1 hari sama dengan 1000 hari dunia loh. Kalau sampean menanggung dosa-dosa kami 1 hari saja di neraka, ya neraka itu paling ringan dari hadis, seperti orang memakai sandal besi seperti sepur itu loh, sepur kereta api. Di bawahnya api neraka ini paling ringan, sampai otaknya mendidih, itu paling ringan. Yang paling besar nggak bisa diucapkan. Terima kasih. Masya Allah, Kiai itu otennya sampai kepanasan, Kiai sampai mentah. Saya menyampaikan balik kok, ya, silakan. Oten. Kabur dia. Masih ada Pak TB itu. Sampai Padahal kabur daging dia, semua Masya itu, Allah. padahal daging semua ya, Masya Allah. Pak TB, opung, monitor pung. Opung. Apa itu? Nah, ini opung ini painter. Ini pantang mundur kalau opung, meskipun sudah bonyok dia tetap bertahan. Aduh, ya Allah ya Karim. Iya, mumpung di sini ada gurunda opung ya, biar opung tercerahkan. Apa yang disampaikan oleh gurunda opung simak, bahkan kalau bisa ambil pulpen catat pung. Ya Pung ya. Iya. Ini topik ini kayaknya udah pernah diskusi sama saya Pak TB ya. Mungkin belum sama Bang Juma. Mungkin ada yang bisa ditanggapi dengan Bang Juma aja kali. Silahkan Pung, ditanggapi Pung. Silahkan Pung. Dari tadi Opung menyimak ini. Sebentar sebelum ke Opung saya sapa dulu ini Bang Midi monitor. Bang Midi. Saya. Bang Midi mohon maaf, dari Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Midi, sebelum ke Opung menanggapi, barangkali ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, silakan. Mohon maaf mungkin untuk Oten dulu ya, silakan Bang Midi, silakan. Jadi kita lama aja buat Bang Zuma ya. Masya Allah, Gurunda tuh. Iya Bang. Wah Bang, Gurunda sehat. Sehat, alhamdulillah. Nanti deh
Abang host, nanti Dedek juga mau bertanya. Ada Dedek yang ada yang nggak paham gitu. Ada yang nggak paham di Siap, Al-Quran tadi. Derati, siap. Nanti dulu ya, Oten dulu ya, Derati ya. Terima kasih Kang Midi ya, Iya. sehat selalu saudaraku. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Opung, silakan Pung, ditanggapi Pung. Iya, apa mau ku bilang dosa waris ini judulnya ini. Dosa itu konsekuensi pelanggaran daripada penciptaan manusia pertama. Nah, itu diterapkan di Kejadian 1:26. Terus ada dosa perbuatan. Tetapi kalau berbicara tentang dosa waris, saya tidak begitu sepaham dengan dosa waris ini. Karena memang kenyataannya ketika terjadi pelanggaran, manusia akan mati hanya itu saja. Dan berdasarkan kedatangan Yesus Kristus maka mempersatukan kita dengan Tuhan yang selama seketika pelanggaran itu menjauh. Dan kedatangan Yesus Kristus menurut kami yang sudah menjalin hubungan baik dan mempersatukan dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus dengan orang-orang Kristen yang setia atau pengikut Kristus. Kalau tentang dosa waris itu memang konsekuensi dari pelanggaran dari pertama, dan dosa itu menurut saya ada dua, yaitu satu dosa yang memang dari awal pelanggaran itu sudah ada. Terus yang dosa perbuatan itu yang bisa dosa perbuatan, rasa kita semua tahu, tidak perlu panjang lebar menjelaskan tentang dosa perbuatan. Nah, terus keselamatan bagi kami, kedatangan Yesus itu mempersatukan kami dengan Sang Maha Pencipta di dalam Roh dan Yesus Kristus. Itu yang bisa kita jelaskan tentang dosa Bang Buya. Sedikit lah. Gurunda, tafadhol Gurunda. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai dosa, perbuatan baik, kasih, dan apapun yang terkait dengan keyakinan orang-orang terdahulu, maka yang menjadi acuan kita itu adalah pengajaran para nabi kepada Bani Israel. Ini yang harus menjadi acuan. Masya Allah. Jadi kalau berbicara mengenai konsep tentang dosa dan apapun itu, maka pola yang harus kita gunakan adalah pola para nabi yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel. Dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi, salah satunya dikatakan bahwasanya malah ia mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya. Jadi setiap manusia berdasarkan pengajaran para nabi Bani Israel itu akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Yang mendamaikan dirinya dengan Tuhannya adalah dirinya sendiri, tidak menggunakan orang lain untuk sebagai pendamai kepada Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ayub 34 nomor 11, Mazmur 62 nomor 12. Nah, kemudian ketika kita melihat aspek yang ada yang muncul kemudian di ajaran Islam, demikian juga adanya bahwa semua manusia akan mempertanggungjawabkan kemudian perbuatannya masing-masing. Itu udah pasti tuh. Manusia akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan ketika manusia itu hidup di atas muka bumi ini. Dan ini juga diterangkan dalam kitab Yahudi, Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap manusia setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, kalau kemudian muncul agama Kristen, nah ini yang berbeda. Kelihatan aneh ketika Kristen ini muncul. Kenapa kelihatan aneh? Seperti yang saudara kita jelaskan barusan, bahwa ada yang mendamaikan. Seperti dalam 1 Yohanes 2 nomor 1,
Yesus dianggap sebagai pendamai dosa. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Ini aneh gitu loh. Kenapa aneh? Karena di kitabnya orang Yahudi diterangkan, di Yehezkiel nomor 18, bab 18, di situ diterangkan kemudian orang yang berbuat dosa itulah yang harus menanggung dosa itu dengan maut. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, demikian juga ayah. Nah, bahkan di data nomor 21-nya diterangkan, tetapi jikalau orang fasik, orang berdosa ini kemudian bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kemudian kepada ketetapan-ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala dosanya yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Nah, sebaliknya, jikalau orang yang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti kekejian dilakukan oleh orang-orang fasik, apakah dia yang pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar ini berbuat kembali perbuatan yang tidak baik, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat dan dia harus mati karena berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Nah, ini pola yang ada di dalam ajaran agama Yahudi. Di Islam juga begitu. Ketika orang melakukan dosa kemudian dia bertaubat, maka akan diterima pahalanya. Ketika orang berbuat baik kemudian berbuat dosa kemudian akan diganjar, sama seperti Yehezkiel 18 ini. Nah, yang berbeda dengan Kristen, Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini kelihatan aneh karena para nabi di tengah-tengah Bani Israel tidak mengajarkan hal demikian. Bahkan Yesus pun tidak mengajarkan. Ketika Yesus ditanya di dalam Matius 19, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan apa? Lakukanlah segala perintah-perintah Tuhan. Nah, itu Yesus katakan, lakukanlah segala perintah-perintah Tuhan. Ada beberapa aspek perintah-perintah Tuhan yang Yesus ajarkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan, hormati orang tuamu, kuduskan hari Sabat dan seterusnya. Orang itu berkata, "Guru, semua itu sudah aku lakukan." Yesus mengatakan, "Kalau demikian tinggal satu lagi." "Apa itu, Guru?" "Jual semua hartamu, berinfak, bersedekah. Setelah itu kamu lakukan, maka jadilah pengikutku." Artinya bahwa tidak ada satupun komponen pengajaran Yesus di tengah-tengah muridnya bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, mendamaikan dosa-dosa dengan cara membunuh orang di atas tiang salib. Itu nggak ada. Nah, inilah yang kemudian saya ingin tahu dari teman Kristen. Dari mana unsur pengajaran menebus dosa dengan darah manusia ini? Ini yang ngajarin siapa? Sedangkan para nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Silakan. Pung, silakan Pung. Pung, TB. Wah, Pung ini gimana? Kadang-kadang memang Pung dan TB-nya tertidur, saya menekankan dari Kuzuma tadi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Boleh nggak? Kiai, izin Kiai tanpa mengurangi rasa hormat, Kiai. Mungkin ini Opung ini kadang-kadang kalau terlalu lama Opung ini suka merajuk, Kiai. Ini udah tua tapi Opung. Saya tidak lama. Opung dulu, setelah Opung saya. Nah, Opung paling dulu ya. 2 menit. Iya, benar-benar, Kiai. Silakan Pung. Nanti lupa lagi apa yang disampaikan oleh Kiai dulu. Oh, ya udah. Ya. Kiai Romli silakan Kiai. Ya. Tadi saya dengan Gusuma sudah saya menggarisbawahi tentang hidup kekal, ya kan? Dalam perspektif Islam itu memang ada dalilnya. Salah satunya Al-Quran surat Ali Imran 169, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah panjenengan semua mengira bahwa orang-orang yang syahid gugur di jalan Allah itu wafat. Bahkan mereka itu hidup menurut Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Itu Ali Imran 169.
Al-Baqarah 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sama. Bahkan di dalam At-Taubah 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi bekerjalah panjenengan semua, maka Allah dan Rasulnya yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan sampean itu. Jadi ayah bunda kita yang wafat itu melihat pekerjaan kita. Kalau opung belum masuk Islam gitu loh, itu nangis ayah bundanya. Kalau sudah masuk Islam dan berdakwah seperti Bang Zuma, ayah bundanya itu senyum. Bahkan di dalam hadis panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. 124.000 nabi rasul itu hidup di dalam kuburnya dan melakukan sholat. Hadis Abu Ya'la, hadis Al-Bazzar, macam-macam ini hadisnya. Terakhir, bahkan di dalam malam Jumat seperti sekarang ini, perbanyaklah membaca sholawat karena hari kiamat itu adalah hari Jumat. Dan ini hadisnya panjang. Yang terakhir itu, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Jadi ini riwayat Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, macam-macam. Jadi 124.000 nabi rasul itu, dan termasuk di sini para aulia Allah itu, dan termasuk di sini orang tua kita yang selamat itu, tidak mati di alam sana, bahkan mengerjakan pekerjaan orang-orang hidup, karena bumi tidak akan memakan jasad mereka itu. Ini dalilnya jelas. Oleh karena itu, silakan opung, jangan lama berpikir, segera aslim taslam, masuk Islamlah panjenengan sehingga selamat dan mencapai hidup kekal. Terima kasih. Masya Allah, Keromel luar biasa. Amin. Silakan Opung. Mudah-mudahan si Opung cepat masuk Islam. Ashadu. Ini derati ini. Pung, silakan Opung. Iya, Silakan. itu benar itu. Karena begini loh. Ini sebenarnya sudah indah dunia ini dibuat. Jadi tidak usah kita kotori lagi dengan perbuatan-perbuatan yang saling menyalahkan yang satu dengan yang lain. Ketika seluruhnya umat Islam, kalau seluruh umat manusia ini menjadi masuk jadi Muslim, lantas kebenaran di dalam Al-Quran ini mau kemana disendingkan untuk meneliti kebenarannya? Justru karena ada agama Kristen, ada agama lain, sehingga kebenaran itu bisa menjadi tolak ukur kepada kebenaran daripada agama-agama yang lain. Nah, itulah dulu dari saya sedikit. Ya udah. Jadi kalau seandainya agama Kristen semua dunia ini, maka akan terjadi dulu seperti kepemimpinan Paulus, bahwa Katolik di seluruh Eropa Katolik. Ketika pimpinan Katolik itu ketika pimpinan itu mengarahkan agama itu menjadi politik, maka di sana akan terjadi keributan seperti dulu. Jadi kalau menurut saya, warna-warni dari dunia ini bukanlah keinginan manusia sendiri, tetapi Tuhan menciptakannya agar seluruhnya sempurna, yang satu dengan yang lain, saling menghormati dan bisa membandingkan kebenaran yang satu dengan yang lain dengan tidak saling menyalahkan dan tidak saling maki-makian, tidak saling hujat menghujat. Itulah dulu dari saya, Pak Buya. Siap Opung, Masya Allah. Sebelum ke Gurunda, saya sapa dulu Bang Gasken, monitor Bang Gasken. Bang Gasken, Wah, 1, 2, 3. Mohon maaf ya Bang Gasken, tidak ada monitor, jauh dari perangkat mungkin. Bang Sedlek, Assalamualaikum Bang Sedlek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Juma, Assalamualaikum Kang Juma, udah lama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku kemana aja?
Ada aja. Sibuk kampanye beliau. Enggak, aku selalu ikutin Kang Juma. Gimana ini? Thank you. Lanjut Kang, lanjut. Menarik, lanjut. Iya, apa yang mau dilanjut? Kayaknya opung kita ini udah mengiyakan tadi, berarti aman sudah. Enggak, masalahnya gini, tadi kan perbandingan itu ya kan. Tapi nggak dijabarkan dari pemahamannya Pak TB gitu yang mengenai dosa tadi itu. Kebenarannya di mana Pak TB gitu maksudnya. Itulah yang kita bahas supaya nampak itu perbandingannya. Iya kan, udah mau seperti apapun ku jelaskan nanti kan tidak ada gunanya. Seperti apapun cuma jelaskan nanti kalau dengan saya tak ada gunanya. Jadi yang enak kita, bagaimana kalau seluruh dunia ini jadi muslim? Di mana kita mau buat perbandingan kebenaran yang kita pilih itu? Begini, justru karena ada yang lain, makanya ada perbandingan. Jadi tidak ada yang salah di dalam perbedaan ini. Semuanya ini ada pertarungan Tuhan sama kita. Jadi kita nggak usah saling hujat, tidak usah saling menyalahkan, dan jangan saling maki-makian lah. Ya kan, kalau berdiskusi kita ya sekedar tahu, bisalah. Karena bagaimanapun saya jelaskan nanti itu mengenai dosa waris pun, mengenai kekristenan pun nggak ada gunanya kurasa. Apalagi kalau kayak Bang Juma ini kan udah pakar kan, ini udah Pak Kiai lagi. Awak ini orang awam nih ya. Begini Opung. Iya, gimana? Begini Opung. Oke, tadi kan Opung membahas tentang masalah politik antara Katolik dengan iya, itu pasti terjadi lah. Iya. Oke, gini sebentar. Gimana? Coba. Sebentar. Ini kan lagi berarti kita Opung mau membelokkan kepada topik daripada perceraian antara Katolik dengan Protestan kalau seperti itu. Masalahnya kompleks, bukan hanya masalah politik ya. Yang saya baca di dalam buku ya di sejarah Kristen ya. Ini saya punya referensinya sejarah Kristen nih. Bahkan bukan ustadz yang karangannya, bukan ustadz, itu karangannya orang Kristen sendiri gitu loh ya. Tapi itu kan dilihat dari sudut pandangnya yang sangat kompleks gitu loh. Jadi kalau Pak TB yang notabene Protestan itu mengkritisi tentang masalah kebijakan dari Paus, dari orang-orang Katolik, itu akan blunder sendiri gitu loh. Karena apa? Ajaran Protestan itu berakar daripada Katolik. Tidak akan ada Kristen ya. Tidak akan ada Protestan kalau dimulai dari Katolik. Kenapa? Martin Luther sendiri itu kan bekas apa coba? Bekas dari biara Katolik. Itu satu gitu loh. Banyak sebenarnya. Jadi kalau pengurangan kitab aja udah salah, mereka udah membedakan orang-orang Protestan ketika mengurangi hak kitab dari 73 menjadi 66. Nah di situ justru ya ketika Opung membawakan perpolitikan antara perceraian antara Protestan dan Katolik, blunder bagi Opung sendiri. Mungkin seperti itu kalau pandangan dari saya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya mempunyai referensinya ya dari buku-buku yang saya baca, itu yang jelas bukan dari Ustadz, bukan apa karangan Kanda Juma, bukan. Ya, apalagi Abuya nggak pernah gitu loh ya. Silakan. Oke bang. Kenapa saya bilang begitu? Karena Pak Romli tadi udahlah masuklah Islam kan begitu. Syahadatlah kata Bu Latih ini tadi kan. Itu makanya saya jelaskan tentang itu. Dan itu kan sudah kita buktikan. Kita nggak bisa lari dari kenyataan loh. Itu kenyataan. Ketika bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Firaun, maka mereka meminta agar mengangkat seorang raja untuk menentukan satu keputusan di dalam bangsa itu sendiri. Ketika Raja Saul diangkat, maka setelah Raja Saul bertahta di kerajaannya, maka dia bukannya melakukan ajaran Tuhan, malah dia berpaling dari Tuhan. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Dan sudah kita lihat. Begitu juga kalau di suatu mayoritas itu pasti terjadi agama itu dicampur baurkan dengan negara, dengan alasan negara, sehingga terjadi perpecahan.
itu pasti. Maka ketika manusia itu naik di tahtanya, bukan semakin turut kepada Tuhan, tetapi jadi menyimpang daripada ajaran Tuhan. Jadi kalau Tuhan buat berbeda seperti ini, kalau menurut saya itu sudah cukup, sudah sangat bagus, indah, warna-warni semua kepercayaan itu. Jadi kebenaran yang satu bisa dibandingkan dengan kebenaran yang lain dengan tidak saling memaki dan tidak saling menghujat. Karena siapapun yang diangkat jadi raja, ketika dia belum jadi raja, dia bersumpah untuk tidak akan taat kepada Tuhannya. Ternyata setelah dia duduk di tahtanya, bukan Tuhannya lagi yang bukan perintah Tuhan yang dilakukannya, justru dia jadi menyimpang daripada ajaran Tuhan. Makanya kalau terjadi perbedaan itu sudah sangat bagus, sampai semuanya itu adalah rencana Sang Maha Kuasa, agar semua kebenaran itu bisa tetap terlihat, bisa dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Gitulah dulu Bang sedikit menanggapi. Abu ya, saya kan yang ditanya, boleh menjelaskan 1 menit? Mohon izin. Abu ya, akhi. Saya kan yang ditanya, boleh menjelaskan 1 menit? Mohon izin. Abu ya, akhi. Keluar perangkat dulu itu, Gurunda. Sebentar saya. Di sini aja. Jangan kemana-mana, Gus. Enggak, aku lagi kangen ini kapan lagi kita bersama-sama. Bukan ini. Saya ditunggu, saya lupa, Masya Allah. Saya tadi konsentrasinya ke chat WA tadi sama Abu ya. Allahu Akbar. Boleh ya, sahabat-sahabat ya, perhatian guru ya. Siap. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ya. Bang Juma, coba dulu tanggapi yang saya bilang itu tadi. Yang saya bilang itu tadi bagaimana? Tanggapan Bang Juma. Coba dulu tanggapi sedikit Bang Juma sebelum Yang mana nih? Itu yang saya tanggapi tadi. Kalau keberagaman itu sudah indah, agar bisa membandingkan kebenaran yang satu dengan yang lain, ya pastinya tidak saling memaki, saling menghormati pada semua keberagaman itu. Gimana menurut Bang Juma? Karena kalau satu warna semua, maka kebenaran itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, karena tidak ada bandingannya gitu. Coba tanggapi sedikit Bang Juma. Baik. Masya Allah. Jadi kalau kami di Islam, Bang, jelas sekali perintah dan penuturan daripada kitab suci kami mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu semuanya, keseluruhannya telah datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang kemudian mau mengikuti kebenaran itu, mau beriman kepada kebenaran itu, maka hendaklah ia beriman. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang menghendaki ingkar kepada kebenaran itu, maka silakan kemudian dia ingkar kepada kebenaran itu. Intinya la ikraha fiddin, semua kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan pencipta langit dan bumi. Hanya saja umat Islam diperintahkan untuk menyeru kepada siapapun, kepada seluruh umat manusia untuk menuju kepada kebenaran. Begitu juga agama Kristen diperintahkan juga untuk menginjili seluruh makhluk, untuk inti mengajarkan kepada kebenaran. Islam, Kristen sama-sama agama syiar. Maka sejatinya Islam mengajarkan kebenaran versi Islam, Kristen mengajarkan keselamatan versi Kristen. Bertemu kita, maka yang harus terjadi adalah dialog yang baik. Itu yang harusnya terjadi. Bukan saling hujat, bukan saling caci maki. Kemudian yang mendengarkan silakan memilah, silakan memilih mana yang rasional, mana yang irrasional. Sekira gitu Bang. Oke lah. Oke. Barangkali sementara Adinda, Abuya, saya pamit. Guru saya Pak Kiai, Masya Allah, sahabatku, Akhi Sedlik dan semuanya saya pamit sementara. Kang Dito, barakallahu fiik, Insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.